Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 2023 011 03 0001. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi terkait jaringan sosial organisasi pemuda dalam pergerakan nasional Indonesia awal abad ke-20, pola interaksi dan pembentukan kesadaran nasional. Awal abad ke-20 merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia yang ditandai oleh munculnya kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat pribumi. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan pendidikan modern, kebijakan politik kolonial, serta interaksi sosial antar individu dan kelompok. Dalam konteks ini, organisasi pemuda memainkan peran yang sangat signifikan sebagai wadah pembentukan identitas, kolektif, dan sarana artikulasi gagasan kebangsaan. Keberadaan organisasi-organisasi pemuda seperti Budi Utomo, Jong Java, Jong Sumatra, dan berbagai perkumpulan lainnya menunjukkan adanya dinamika jaringan sosial yang berkembang di kalangan generasi muda terpelajar. Jaringan sosial tersebut tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi, akan tetapi juga sebagai ruang pertukaran ide, pengalaman, dan nilai yang berkontribusi terhadap tumbuhnya kesadaran nasional melalui interaksi yang terjalin dalam organisasi. Para pemuda mulai melampaui batas kedaerahannya dan membangun solidaritas yang lebih luas sebagai satu bangsa. Pola interaksi dalam jaringan sosial organisasi pemuda mencerminkan adanya proses integrasi sosial yang kompleks. Interaksi tersebut melibatkan diskusi intelektual, kegiatan sosial, hingga partisipasi dalam berbagai forum pergerakan yang memperkuat semangat persatuan. Dan selain itu, jaringan ini juga memungkinkan penyebaran gagasan nasionalisme secara lebih sistematis dan terstruktur sehingga mampu memengaruhi pola pikir masyarakat secara lebih luas. Selain itu, interaksi dalam jaringan sosial organisasi pemuda juga memperlihatkan adanya pergerakan orientasi dari identitas kedaerahan menuju identitas nasional. Pada awalnya, organisasi pemuda masih berlandaskan pada kesamaan etnis atau daerah asal. Namun, melalui interaksi yang berkelanjutan dan intensif, muncullah kesadaran akan pentingnya persatuan sebagai satu bangsa. Proses ini menunjukkan bahwa jaringan sosial berfungsi sebagai medium integrasi sosial yang mampu menjembatani perbedaan dan memperkuat solidaritas kolektif. Lebih lanjut, pola interaksi tersebut juga berperan dalam penyebaran ide-ide nasionalisme secara lebih luas melalui jaringan yang terhubung antar organisasi. Gagasan kebangsaan dapat disebarluaskan dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Kongres Pemuda misalnya menjadi momentum penting yang mempertemukan berbagai organisasi dan memperkuat jaringan komunikasi antar anggota. Dengan demikian, interaksi yang terjalin tidak hanya bersifat lokal tetapi juga berkembang menjadi jaringan yang berskala nasional. Dari Mark menyatakan bahwa hubungan sosial yang bersifat lemah seperti relasi antar individu dari kelompok yang berbeda justru memiliki peran yang penting dalam menyebarkan informasi dan ide. Dalam konteks organisasi, pemuda interaksi antar organisasi dari berbagai latar belakang daerah mencerminkan adanya ikatan lemah yang memungkinkan penyebaran gagasan nasionalisme secara lebih luas dan efektif. Dari Benedict Anderson berpendapat bahwa bangsa merupakan komunitas terbayang karena anggotanya tidak saling mengenal secara langsung tetapi memiliki rasa kebersamaan yang dibangun melalui interaksi sosial dan media komunikasi. Dalam konteks ini, jaringan sosial organisasi pemuda menjadi sarana penting dalam membangun imajinasi kolektif tentang kebangsaan Indonesia.
Sedangkan dari Manuel Castell menjelaskan bahwa struktur sosial modern ditandai oleh keberadaan jaringan yang menjadi dasar interaksi sosial. Meskipun teorinya berkembang dalam konteks modern, konsep ini relevan untuk memahami bagaimana jaringan organisasi pemuda berfungsi sebagai struktur yang menghubungkan individu dari kelompok dalam proses pergerakan nasional serta memfasilitasi aliran informasi dan ide. Melalui jaringan tersebut, para pemuda dari berbagai latar belakang kedaerahan dapat saling berkomunikasi dan berbagi pandangan mengenai kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia. Proses komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan mendorong munculnya kesadaran bersama mengenai pentingnya persatuan dan identitas kolektif sebagai satu bangsa. Dengan demikian, jaringan sosial organisasi pemuda berfungsi sebagai medium yang efektif dalam mengintegrasikan berbagai kelompok sosial yang sebelumnya terfragmentasi. Selain itu, jaringan sosial tersebut juga berperan dalam mempercepat penyebaran ide-ide nasionalisme, gagasan mengenai kebangsaan, persatuan, dan kemerdekaan yang berkembang melalui interaksi yang terjalin dalam berbagai forum, seperti pertemuan, diskusi, progres pemuda. Proses ini menunjukkan bahwa jaringan sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai mekanisme difusi ide yang mampu memengaruhi pola pikir dan orientasi kolektif para pemuda. Dapat saya simpulkan bahwa jaringan sosial organisasi pemuda pada awal abad ke-20 memiliki peran yang sangat fundamental dalam proses pergerakan nasional Indonesia, khususnya dalam membentuk dan memperkuat kesadaran nasional melalui pola interaksi yang intensif, terbuka, dan bersifat lintas kedaerahan. Organisasi pemuda menjadi ruang strategis bagi pertukaran gagasan, pembentukan solidaritas kolektif, serta penyebaran ide-ide kebangsaan. Interaksi tersebut tidak hanya mempertemukan individu dari berbagai latar belakang, akan tetapi juga mendorong terjadinya transformasi identitas dari yang bersifat lokal menuju identitas nasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.